Pukul 6 pagi, di rumah yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Saya berdiri di dapur sebagai tamu yang tidak diundang. Suami saya menyodorkan segelas kopi kepada ibunya, lalu menoleh ke arah saya dengan tatapan dingin. "Kayla, jangan berisik. Mama masih tidur tadi malam gara-gara kamu." Saya hanya diam. Saya menatap lantai marmer yang dulu saya pilih sendiri warnanya. Marmer yang saya bayar dengan tabungan 5 tahun. Dan pagi itu, di atas marmer itu, saya diperlakukan seperti pembantu yang lupa diri. Mereka pikir saya perempuan lemah. Mereka pikir rumah ini milik mertua saya. Mereka pikir saya hanya menantu miskin yang menumpang hidup. Tapi mereka lupa satu hal. Sertifikat rumah ini ada di brankas atas nama saya. Dari sebelum saya mengenal suami saya. Dan malam itu, saya mulai menyiapkan sebuah surat palsu yang akan membuat mereka menandatangani kehancuran mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita menyaksikan bagaimana kesabaran yang diinjak-injak berubah menjadi keadilan yang telak. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol like dan subscribe, karena kali ini kalian akan melihat sesuatu yang jarang terjadi. Kalian akan melihat bagaimana orang-orang yang merasa paling berkuasa di sebuah rumah justru menyerahkan seluruh kekuasaan mereka dengan sukarela, tepat ke tangan perempuan yang mereka anggap tidak berdaya. Simak sampai akhir, karena setiap detik menuju akhir cerita ini dibayar lunas. Nama saya Kayla Prameswari. Usia saya 34 tahun. Saya seorang arsitek senior sekaligus manajer proyek di sebuah biro konsultan di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya bekerja di dunia yang keras ini. Saya merancang gedung, mengawasi kontraktor, dan berdebat dengan orang-orang yang tidak percaya seorang perempuan bisa memimpin sebuah proyek besar. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 3 tahun pernikahan, saya memilih merendahkan suara saya demi satu kata yang selalu diagung-agungkan di negeri ini, keluarga. Suami saya bernama Reza. Kami menikah 3 tahun lalu, setelah pacaran yang singkat. Saat itu Reza baru saja kehilangan pekerjaannya. Ia laki-laki yang lembut, sedikit ragu-ragu, dan selalu berkata bahwa ia ingin membuktikan diri di hadapan ibunya. Saya jatuh cinta pada kelembutan itu. Saya tidak tahu, kelembutan yang tidak punya tulang belakang pada akhirnya bisa menjadi senjata yang paling menyakitkan. Rumah tempat kami tinggal berada di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai dengan taman kecil di depan dan jendela besar yang menghadap timur. Saya merancangnya sendiri. Setiap sudutnya adalah mimpi yang saya kejar sejak kuliah. Saya membeli tanah itu tunai 7 tahun lalu, jauh sebelum nama Reza masuk ke dalam hidup saya. Sertifikatnya hitam di atas putih. Hanya mencantumkan satu nama saya. Lalu mengapa saya merahasiakannya? Karena di awal pernikahan, saya melakukan satu kesalahan kecil yang akhirnya menyelamatkan saya. Saat Reza bertanya tentang rumah itu, saya menjawab setengah bercanda, "Ini rumah dinas dari kantor." "Kok? Kita cuma numpang pakai." Entah kenapa, saya tidak sanggup mengoreksinya. Ada sesuatu dalam cara Reza dan ibunya menatap rumah itu yang membuat saya waspada. Sesuatu seperti lapar. Maka saya biarkan kebohongan kecil itu tumbuh. Saya sebut rumah ini rumah sewa kantor. Dan diam-diam, saya menjadikannya sebuah ujian. Ujian untuk melihat seberapa jauh mereka berani melangkah. Jika mereka mengira saya tidak punya apa-apa, ternyata mereka berani sangat jauh. Semua bermula 3 bulan lalu. Suatu sore, Reza pulang dengan wajah yang sudah ia atur sedemikian rupa agar terlihat memelas. Ia duduk di samping saya, menggenggam tangan saya, lalu berkata dengan suara pelan, "Sayang, Mama di kampung sudah tua, sendirian. Kasihan. Bagaimana kalau Mama tinggal bersama kita sebentar saja?" Saya menatap matanya. Saya tahu, dalam pernikahan ada permintaan yang jika ditolak akan menjadikanmu monster di mata semua orang. Ini salah satunya. Menolak seorang ibu tua di mata masyarakat adalah dosa seorang menantu. Maka saya mengangguk. "Boleh?" "Mas,
Ini juga rumah kita, saya tidak tahu. Kata sebentar itu tidak pernah ada dalam kamus mereka. 3 hari kemudian, sebuah truk berhenti di depan rumah saya. Bukan hanya membawa Bu Yati, ibu mertua saya. Truk itu juga membawa Wulan, adik ipar saya, beserta seluruh isi kamarnya. 2 lemari, 1 rak sepatu, dan sebuah mesin jahit tua. Wulan ikut, ya, kata Bu Yati sambil melangkah masuk tanpa melepas sandal, menekan jejak tanah di lantai marmer saya. Dia belum menikah. Tidak mungkin Mama tinggalkan sendirian di kampung. Lagi pula, rumah sebesar ini. Sayang kalau kosong. Saya berdiri di ambang pintu rumah saya sendiri, menyaksikan orang-orang asing memindahkan barang-barang mereka ke dalam kamar-kamar yang saya rancang dengan hati. Reza berdiri di samping ibunya, tersenyum lebar, seolah ia baru saja memenangkan sesuatu. Malam itu, di dalam kamar, saya bertanya pelan, "Mas, katanya cuma Mama. Kenapa Wulan ikut?" Reza tidak menoleh. Ia sibuk dengan ponselnya. Sudahlah, Kayla, jangan hitung-hitungan sama keluarga sendiri. Malu didengar Mama. Saya tidak marah, saya hanya merasa dingin. Karena saat itu, saya sadar di mata Reza, kebaikan seorang menantu bukanlah kebaikan. Kebaikan itu adalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Dan mereka baru saja mulai memanfaatkannya. Dalam waktu 72 jam, rumah saya berubah menjadi wilayah jajahan. Di dapur, peralatan masak yang saya rakit satu persatu. Kompor induksi, pisau, baha, panci anti lengket. Semuanya disingkirkan ke gudang. Bu Yati menggantinya dengan wajan hitam gosong dan panci aluminium penyok yang ia bawa dari kampung. Ketika saya bertanya di mana peralatan saya, ia tertawa sinis. Masakan orang kota itu tidak ada rasanya, katanya. Sekarang Mama yang masak. Jadi Mama yang berhak menentukan alat dapurnya. Kamu terima saja, di dapur saya sendiri. Saya tidak lagi punya hak atas dapur saya. Wulan mengambil alih kamar tamu utama. Kamar dengan pemandangan taman yang dulu saya siapkan untuk menjadi ruang kerja saya. Ia membawa masuk pernak-pernik murahnya, menempelkan poster di dinding yang catnya saya pilih berbulan-bulan, dan setiap malam menyetel musik keras sampai lewat tengah malam. Saya dan Reza terdesak ke kamar paling belakang, kamar kecil yang panas, dekat dengan tempat jemuran. Reza tidak protes sama sekali. Ia bahkan berkata, mengalah sedikit. Kenapa? Kita kan yang paling muda. Yang paling muda. Di rumah yang saya bayar dengan keringat saya sendiri. Malam itulah saya berhenti berdebat dengan mulut. Saya mulai berdebat dengan pikiran. Saya mulai mengamati. Karena orang yang berencana menghancurkanmu biasanya lupa bahwa kamu sedang memperhatikan. Tekanan berikutnya datang ke tempat yang paling saya jaga. Pekerjaan saya. Suatu pagi, saat saya bersiap berangkat kerja, saya tidak menemukan laptop saya. Laptop kantor, berisi seluruh gambar teknik proyek gedung senilai puluhan miliar, yang tenggatnya tinggal 2 hari lagi. Saya mencari kemana-mana. Akhirnya, saya menemukannya di kamar Wulan. Oh, itu, kata Wulan santai, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku pinjam semalam buat nonton. Laptopku lemot. Tenang. Cuma aku hapus beberapa file berat biar nggak penuh. Jantung saya berhenti. Saya membuka laptop dengan tangan gemetar. Folder proyek gedung Menara Anggana. Folder yang berisi kerja keras tim saya selama 4 bulan. Kosong. Terhapus. Saya menoleh ke Reza, memohon dengan tatapan agar ia membela saya. Reza hanya mengangkat bahu. Ya sudah, namanya juga adik. Nggak sengaja. Kamu backup lagi saja, katanya. Lalu kembali menyeruput kopinya. Nggak sengaja, seolah menghapus 4 bulan kerja saya adalah hal sepele seperti menumpahkan air. Saya tidak menangis di depan mereka. Saya masuk ke mobil, menyetir sampai ke basement kantor, dan baru di sana saya menyandarkan kepala ke setir. Untung, hanya untung, saya seorang yang paranoid soal pekerjaan. Saya punya salinan cadangan di server kantor. Malam itu saya lembur sampai pukul 3 pagi memulihkan semuanya. Proyek itu selamat. Karier saya
selamat. Tapi sesuatu di dalam diri saya sudah retak. Dan retakan itu tidak akan bisa ditambah lagi dengan kata keluarga. Puncaknya terjadi di ruang makan suatu malam. Saya pulang lembur dalam keadaan lelah luar biasa. Saya melihat mereka bertiga sedang makan malam di meja makan besar yang saya desain. Meja kayu jati yang muat 8 orang. Saya menarik kursi, hendak duduk. Bu Yati mengangkat tangannya. Kamu makan di dapur belakang saja, ya. Meja ini buat keluarga inti. Lagi pula, kamu pulang malam terus, bau keringat. Nanti mengganggu selera makan Wulan. Saya berdiri terpaku. Saya menatap Reza. Suami saya. Laki-laki yang berjanji di depan penghulu untuk menjaga saya. Reza menunduk. Tangannya mengepal di atas paha. Mulutnya terkunci. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Diamnya adalah jawaban yang lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Saya mengambil piring saya dan saya makan sendirian di dapur belakang di antara jemuran dan bau kompor gas sambil mengunyah. Saya menatap keluar jendela ke arah taman rumah saya. Rumah yang saya bangun untuk menjadi tempat pulang kini menjadi tempat saya diusir ke sudut paling gelap. Menurut kalian, di posisi saya saat itu, apakah kalian masih akan bertahan? Tuliskan di kolom komentar. Saya ingin tahu, apakah saya sendirian atau ada banyak dari kalian yang pernah makan sendirian di rumah yang katanya milik kalian? Malam itu, di dapur belakang. Saya tidak lagi merasa sedih. Saya hanya merasa jernih, sejernih kaca. Saya sadar satu hal yang seharusnya saya sadari sejak lama. Mereka tidak akan pernah berhenti. Selama mereka mengira saya tidak punya kekuatan apapun, maka saya memutuskan saya tidak akan menunjukkan kekuatan saya. Belum. Saya akan membiarkan mereka merasa menang. Saya akan membiarkan mereka melangkah lebih jauh, sampai mereka melangkah ke tepi jurang yang mereka gali sendiri. Setelah malam di dapur belakang itu, saya mengubah cara saya melihat rumah saya sendiri. Saya tidak lagi melihatnya sebagai tempat pulang. Saya melihatnya sebagai medan. Dan di medan, orang tidak berdebat. Orang mengamati, mencatat, dan menunggu. Hari-hari berikutnya, tekanan tidak berhenti, justru semakin rapat, semakin halus, dan semakin kejam. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, saya mendapati daftar tugas baru yang ditempel di pintu kulkas dengan tulisan tangan Bu Yati. Cuci piring semua penghuni, pel lantai 2 lantai, setrika baju Wulan. Beli sayur di pasar sebelum pukul 7. Seolah saya bukan seorang arsitek yang harus memimpin rapat proyek pukul 8 pagi, melainkan pembantu yang digaji untuk melayani seisi rumah. Ketika saya mencoba menjelaskan bahwa saya harus bekerja, Bu Yati hanya melirik saya dari atas kacamatanya. Kerja, kerja. Perempuan yang benar itu mengurus rumah dulu, baru kerja, katanya. Suamimu saja tidak pernah mengeluh soal kamu yang sibuk terus. Kamu ini menantu, bukan tamu hotel. Suami saya tidak pernah mengeluh. Memang, karena suami saya diam-diam menikmati semuanya. Ia menikmati punya ibu yang mengurusnya kembali seperti anak kecil. Ia menikmati punya istri yang dijadikan pelayan tanpa ia harus mengangkat sepatah kata pun. Suatu hari, saya menemukan sebuah amplop di dalam tas kerja saya. Amplop berisi tagihan listrik dan air rumah selama 3 bulan, yang seluruhnya sudah dibalik nama menjadi tanggungan saya. Di bawahnya, secari kertas dengan tulisan Wulan. Mbak Kayla kan yang paling banyak uangnya. Wajar dong, yang bayar. Kami kan cuma numpang. Di rumah yang saya beli dengan tabungan 7 tahun. Mereka mengucapkan kata numpang itu bukan dengan rasa malu, melainkan dengan rasa berhak. Saya membayar semua tagihan itu tanpa berkata apa-apa. Bukan karena saya takut, tapi karena saya sedang mengumpulkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Saya sedang mengumpulkan pola. Setiap kali mereka menekan, mereka meninggalkan jejak. Dan jejak
bagi orang yang sabar adalah peta menuju keruntuhan mereka. Puncak dari fase ini terjadi pada suatu malam Jumat. Saya baru pulang dari mengawasi pengecoran di lokasi proyek. Sekujur tubuh saya lelah, sepatu saya berlumpur, dan kepala saya berdenyut. Saya hanya ingin mandi dan tidur. Tapi begitu saya membuka pintu, saya mendengar suara tawa dari ruang tamu. Bu Yati, Wulan, dan Reza sedang duduk melingkar. Di tengah mereka tergeletak beberapa dokumen dan sebuah kalkulator. Mereka begitu asik sampai tidak menyadari saya berdiri di ambang pintu. Kalau rumah ini sudah atas nama Reza, kita bisa gadaikan. Terdengar suara Bu Yati. Uangnya buat modal butik Wulan. Sisanya buat beli mobil. Tapi Kayla gimana? Ma, tanya Reza, dengan nada yang bahkan tidak terdengar seperti kekhawatiran, melainkan sekedar penghitungan risiko. Kayla itu gampang, jawab ibunya enteng. Perempuan seperti dia, kalau sudah tidak betah, pasti pergi sendiri. Kalau tidak mau pergi, kita usir baik-baik. Toh dia tidak punya bukti apa-apa soal rumah ini. Saya berdiri di sana, di kegelapan lorong. Mendengar rencana kematian pernikahan saya, dibahas ringan membahas menu makan malam. Dan yang paling menghancurkan, bukanlah suara Bu Yati, melainkan diamnya Reza. Ia tidak membela saya. Ia bahkan tidak ragu. Ia hanya menghitung. Saya tidak masuk ke ruangan itu. Saya berbalik pelan, masuk ke kamar belakang, dan menutup pintu tanpa suara. Malam itu, saya tidak menangis. Saya duduk di tepi ranjang, menatap tangan saya sendiri di keremangan. Dan di dalam dada saya, sesuatu yang selama ini masih hangat, akhirnya membeku sepenuhnya. Saya tidak marah. Kemarahan itu panas, dan panas membuat orang ceroboh. Yang saya rasakan justru sebaliknya, sebuah ketenangan yang dingin. Seperti permukaan air di kolam yang dalam. Di saat itulah, saya mengerti sesuatu yang tidak pernah diajarkan siapapun kepada saya, bahwa mereka tidak takut kepada saya, karena mereka mengira saya tidak punya apa-apa. Maka selama mereka mengira begitu, mereka akan terus melangkah. Dan jika saya cukup sabar untuk membiarkan mereka melangkah sampai ke tepi, saya tidak perlu mendorong mereka. Mereka akan jatuh sendiri. Saya mengambil buku catatan kecil dari dalam tas saya. Buku yang biasa saya pakai mencatat spesifikasi teknis proyek. Malam itu, saya membuka halaman baru dan mulai menulis dengan tenang. Bukan gambar gedung, melainkan rancangan lain. Tanggal-tanggal penarikan uang, nama notaris yang mereka pakai, jam-jam ketika mereka biasa berkumpul membahas rencana, setiap detail. Saya susun rapi, seperti seorang arsitek menyusun denah. Karena mulai malam itu, saya berhenti menjadi menantu yang memohon untuk dihargai. Saya kembali menjadi diri saya yang sesungguhnya. Seorang perempuan yang membangun. Dan kali ini, yang akan saya bangun adalah jalan keluar saya sendiri. Ada satu peristiwa yang sampai hari ini masih saya ingat dengan jelas. Peristiwa yang mengubah luka menjadi keputusan. Suatu akhir pekan, Bu Yati mengundang beberapa saudara jauh dari kampung untuk berkumpul di rumah. Ia ingin memamerkan menantunya, tapi bukan untuk membanggakan saya. Ia memamerkan saya seperti orang memamerkan pembantu yang penurut. Saya baru saja selesai menyetrika setumpuk pakaian ketika para tamu datang. Bu Yati memanggil saya ke ruang tamu dengan nada tinggi. Kayla, sini. Buatkan minum untuk tamu-tamu ini. Yang benar, bikinnya. Jangan seperti kemarin. Saya membawakan nampan berisi teh, satu persatu, di hadapan orang-orang yang menatap saya dengan rasa ingin tahu. Salah seorang bibi bertanya kepada Bu Yati, "Ini menantumu?" "Ya." "Yati, kerja di mana?" Sebelum saya sempat menjawab, Bu Yati sudah menyahut, dia cuma pegawai biasa, kerjanya pulang malam terus, tidak jelas." Untung ada saya di sini. Jadi rumah ada yang urus. Kalau tidak, berantakan rumah anak saya ini. Rumah anak saya. Kata-kata itu diucapkannya di rumah yang saya bangun sendiri. Di hadapan orang-orang yang manggut-manggut percaya. Salah seorang saudara. Seorang perempuan berpakaian mencolok, memandang saya dari atas ke bawah. Lalu berbisik cukup keras agar saya dengar. Pantas saja. Dilihat dari penampilannya juga, biasa saja. Anakmu terlalu baik mau menikahi perempuan seperti ini. Untung ada rumah bagus dari kantornya. Jadi
nggak malu-malu amat. Ruangan itu tertawa kecil. Bahkan Reza yang duduk di sudut ikut tersenyum canggung. Ia tidak membela saya. Sekali lagi, ia hanya menunduk. Tangannya mengepal, mulutnya terkunci. Saya berdiri di tengah ruangan, memegang nampan kosong, dengan senyum sopan yang saya paksakan di wajah. Di dalam, sesuatu terasa seperti disayat pelan-pelan. Bukan karena hinaan itu, saya sudah kebal dengan hinaan, melainkan karena saya sadar di mata mereka seluruh pencapaian hidup saya, seluruh gedung yang saya rancang, seluruh malam yang saya habiskan untuk membangun karir, tidak ada artinya. Bagi mereka, saya hanya perempuan biasa yang beruntung menumpang di rumah bagus milik orang lain. Ironi itu begitu pahit sampai saya nyaris tertawa. Rumah bagus milik orang lain. Rumah itu milik saya. Tapi saya tidak berkata apa-apa. Saya membungkuk sopan, membawa nampan itu kembali ke dapur, dan mencuci gelas-gelas kotor sambil mendengar tawa mereka dari ruang tamu. Disitulah, di antara buih sabun cuci dan air keran yang mengalir, saya membuat sebuah janji kepada diri saya sendiri. Bukan janji untuk membalas dendam. Balas dendam itu terlalu kecil, terlalu emosional. Yang saya janjikan lebih besar dari itu. Saya berjanji, akan datang hari ketika kebenaran berdiri tegak di ruangan yang sama ini. Ruangan tempat saya dipermalukan. Dan pada hari itu, tidak akan ada teriakan. Tidak akan ada air mata dari saya. Hanya fakta yang dingin dan tidak terbantahkan yang akan berbicara. Malam itu, setelah para tamu pulang, saya mendengar Bu Yati berbicara kepada Reza di ruang tengah. Suaranya pelan, tapi saya menangkap intinya. Reza, kamu harus tegas sama istrimu. Perempuan itu kalau dibiarkan pintar. Nanti dia yang mengatur kamu. Ingat, laki-laki itu kepala keluarga, rumah, uang. Semua harus di tanganmu. Jangan sampai di tangan dia. Ibu cuma tidak mau kamu diinjak-injak sama perempuan. Dan di situ saya mengerti sesuatu tentang Bu Yati. Ia bukan sekedar jahat tanpa alasan. Ia adalah perempuan dari generasi yang percaya bahwa kekuasaan seorang laki-laki hanya bisa berdiri di atas ketidakberdayaan seorang perempuan. Ia takut kehilangan anak laki-lakinya, dan ketakutan itu yang ia sebut sebagai cinta telah berubah menjadi racun yang perlahan menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri. Saya hampir merasa kasihan kepadanya. Hampir, sampai saya teringat kembali suara tawa di ruang tamu dan janji yang saya buat di depan wastafel. Tidak. Saya tidak akan kasihan, saya hanya akan adil. Beberapa hari kemudian, tibalah hari ulang tahun saya. Saya tidak berharap banyak, tapi jauh di dalam hati ada sisa kecil dari perempuan yang dulu jatuh cinta, yang masih berharap suaminya ingat. Malam itu, Reza pulang membawa sebuah kotak kecil terbungkus kertas kusut. Ia menyodorkannya dengan senyum canggung. Selamat ulang tahun, Kayla. Saya membuka bungkusnya. Di dalamnya, sebuah dompet kulit imitasi yang catnya sudah retak-retak di sudut. Dompet murah yang dijual di kaki lima. Saya mencoba tersenyum. Terima kasih, Mas. Bu Yati yang duduk di sofa menyahut tanpa menoleh dari televisi. Sudah bagus dibelikan. Perempuan yang cuma jadi beban keluarga, tidak usah banyak minta. Saya menyimpan dompet itu. Bukan karena saya menyukainya, tapi karena dompet itu kelak akan menjadi pengingat bagi saya tentang siapa mereka sebenarnya. Di hari saya nyaris melunak. Karena 3 hari kemudian, saya membuka aplikasi mobile banking rekening bersama kami. Rekening yang kami sepakati untuk kebutuhan rumah tangga. Rekening yang saya isi hampir sepenuhnya sendiri dari gaji saya. Saldonya nyaris kosong. Tangan saya dingin. Saya menelusuri riwayat transaksi satu persatu. Dan di sana tercatat dengan jelas, 90 juta rupiah ditarik oleh Reza dalam beberapa kali transaksi selama 2 minggu terakhir. Untuk apa? Saya menahan napas dan mulai menyelidiki. Bukan sebagai istri yang cemburu, tapi sebagai seorang yang terbiasa mengaudit angka. Saya mencocokkan tanggal transaksi dengan percakapan yang tanpa sengaja saya dengar. Dan potongan-potongan itu mulai menyatu
menjadi gambaran yang mengerikan. Sebagian uang itu dipakai untuk pesta ulang tahun Bu Yati di sebuah restoran mahal di kawasan Kemang. Pesta yang tidak pernah mengundang saya. Pesta di mana ibu mertua saya? Di depan seluruh kerabatnya. Berkata bahwa ia bersyukur akhirnya bisa berpesta dengan uang halal. Bukan uang menantu pembawa sial. Uang menantu pembawa sial. Uang yang saya cari dengan menyetir, menembus hujan, dan begadang menembus malam. Tapi bukan itu yang paling menghancurkan, sisa uang itu. Ada catatan kecilnya di ponsel Reza yang lupa ia kunci. Dipakai untuk membayar jasa seorang notaris nakal. Untuk apa seorang laki-laki pengangguran membutuhkan notaris? Saya menemukan jawabannya di dalam laci meja kerja Reza. Sebuah map coklat. Di dalamnya, draft sebuah surat. Surat kuasa dan surat perpindahan hak atas rumah. Rumah yang mereka kira rumah sewa kantor. Rencananya, mereka akan memaksa pemilik rumah yang mereka pikir adalah kantor tempat saya bekerja untuk mengalihkan hak sewa jangka panjang atas nama Reza. Dari situ, mereka berencana menjual atau menggadaikan hak itu. Mereka bahkan sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Sebuah pesan di ponsel Reza dari ibunya berbunyi, "Begitu urusan rumah beres. Usir saja Kayla pelan-pelan. Bilang rumah butuh direnovasi. Kita ganti kuncinya. Dia pasti pergi sendiri kalau sudah tidak betah." Saya duduk di lantai kamar belakang yang panas itu, memegang map coklat itu dengan tangan yang anehnya tidak lagi gemetar. Saya menatap langit-langit. Dan di sana, saya tidak lagi melihat suami. Saya tidak lagi melihat keluarga. Saya hanya melihat pantulan keserakahan yang telanjang. Baiklah, batin saya. Kalau itu yang kalian mau. Kalau kalian ingin sebuah surat, akan saya berikan sebuah surat. Malam itu, saya mengambil ponsel cadangan yang tidak mereka ketahui keberadaannya. Saya mengetik sebuah pesan kepada satu-satunya orang yang saya percaya di dunia ini. Dewi, sahabat saya sejak kuliah. Kini seorang notaris dan konsultan hukum bersertifikat. Dewi, sudah saatnya. Umpannya sudah siap. Besok, tolong bantu aku menyiapkan kejutan terbesar dalam hidup mereka. Balasan Dewi datang beberapa menit kemudian. Satu kata, siap. Saya menutup ponsel. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tersenyum. Bukan senyum sedih, senyum seorang arsitek yang baru saja selesai menggambar sebuah rancangan. Rancangan keruntuhan yang sangat rapi. Rencana saya sederhana. Sesederhana memberi orang serakah persis apa yang mereka inginkan, lalu membiarkan keserakahan itu mencekik mereka sendiri. Bersama Dewi, saya menyiapkan sebuah dokumen, sebuah surat pernyataan perpindahan hak sewa, dibuat semirip mungkin dengan dokumen resmi, lengkap dengan kop dan segel palsu yang tampak meyakinkan. Isinya menyatakan bahwa hak sewa jangka panjang atas rumah itu bersedia dialihkan kepada Reza. Syaratnya, pihak yang menerima harus menandatangani pernyataan bahwa ia mengambil alih seluruh kewajiban dan tanggung jawab atas rumah tersebut. Dokumen itu palsu, tapi tanda tangan yang akan mereka bubuhkan di atasnya sungguh-sungguh nyata. Dan itulah yang saya butuhkan. Sebuah bukti hitam di atas putih bahwa mereka dengan penuh kesadaran berniat mengambil alih rumah yang bukan hak mereka. Sebelum itu, saya melakukan satu hal lagi. Diam-diam, saya memasang beberapa kamera kecil di ruang tamu dan ruang makan. Kamera yang saya sambungkan langsung ke ponsel cadangan saya. Karena saya tahu, keserakahan tidak hanya perlu ditangkap di atas kertas. Ia perlu direkam saat ia berbicara dengan suaranya sendiri. Keesokan harinya, saya pura-pura pulang lebih awal dengan wajah lelah dan mata sembab. Saya berjalan menghampiri Reza yang sedang duduk bersama ibunya dan Wulan di ruang tamu. "Mas," kata saya dengan suara nyaris tak terdengar. "Aku capek bertengkar terus. Aku menyerah. Tadi aku ke kantor. Aku bilang, kalau kita mau mengurus rumah ini, biar lebih tenang. Ini." Mereka kasih surat perpindahan hak sewa. Katanya kalau Mas mau ambil alih, tinggal tanda tangan saja. Wajah Bu Yati langsung berseri-seri. Ia meraih surat itu dengan kecepatan yang tidak bisa ia sembunyikan. Matanya berbinar membaca setiap baris. "Nah, begini kan enak," katanya
penuh kemenangan. Tidak perlu drama. Istrimu ini memang keras kepala, Reza. Tapi akhirnya nurut juga. Ayo, tanda tangan sekarang. Sebelum dia berubah pikiran. Reza ragu sejenak. Ia menatap saya. Kamu yakin? Kayla, aku yakin. Mas, jawab saya. Menunduk. Aku cuma ingin rumah tangga kita tenang. Di ruangan itu, kamera kecil di sudut lemari merekam segalanya. Merekam Bu Yati yang menyeret pena ke tangan anaknya. Merekam Wulan yang tertawa kecil dan berbisik. Akhirnya, rumah ini jadi milik kita. Nanti si Kayla kita usir pelan-pelan, ya. Ma, merekam Bu Yati yang menjawab dengan suara jelas. Iya, begitu surat ini beres, kunci kita ganti. Perempuan seperti dia tidak pantas tinggal di rumah sebagus ini. Dan merekam Reza, suami saya, yang membubuhkan tanda tangannya di atas surat itu, lalu tersenyum lega. Tanda tangan yang, tanpa ia sadari, adalah tanda tangan di atas surat kematian pernikahannya sendiri. Setelah surat itu ditandatangani, suasana rumah berubah menjadi pesta kecil. Mereka bertiga tertawa, berbicara tentang rencana merenovasi rumah. Tentang kamar mana yang akan dijadikan butik Wulan, tentang mobil baru yang akan mereka beli. Malam itu, Bu Yati dengan bangga mengumumkan bahwa mulai sekarang, kunci kamar utama akan dipegang olehnya. Ia menyuruh Reza mengganti gembok kamar-kamar penting. Mereka mencoba kunci baru itu satu persatu, tertawa puas, karena merasa akhirnya memegang kendali penuh atas seluruh rumah. Mereka tidak tahu, kunci yang sesungguhnya bukanlah gembok logam murahan itu. Kunci yang sesungguhnya ada di dalam brankas di kantor Dewi. Sertifikat asli dan di dalam ponsel saya. Rekaman suara mereka sendiri. Saya masuk ke kamar belakang, membuka lemari, dan mulai mengemasi barang-barang paling penting saya ke dalam sebuah koper. Barang-barang yang tidak boleh mereka sentuh ketika badai datang. Beberapa dokumen, perhiasan pemberian mendiang ibu saya, dan laptop kerja saya. Saya tidak lagi bersedih. Di dalam hati saya, hanya ada ketenangan yang dingin. Saya tahu, esok lusa, saya akan kehilangan seorang suami dan sebuah keluarga yang ternyata tidak pernah benar-benar ada. Tapi saya juga tahu, saya akan mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga diri saya dan hidup saya. Sandiwara ini akan segera berakhir. Dan kali ini, sayalah yang menulis babak terakhirnya. Sebelum saya menyerahkan umpan itu, saya menghabiskan 3 malam untuk memastikan tidak ada satu celah pun yang terlewat. Dewi datang ke kantor saya diam-diam setelah jam kerja. Kami duduk di ruang rapat yang kosong, ditemani secangkir kopi dan setumpuk dokumen. Dewi membuka laptopnya, menatap saya lama, lalu bertanya dengan serius, "Kayla, aku harus tanya ini sebagai sahabat, bukan sebagai notaris. Kamu yakin sekali kamu jalankan ini, tidak ada jalan mundur? Pernikahanmu selesai, keluargamu selesai." Saya menatap balik matanya. Keluarga yang mana? Dewi. Keluarga yang menyuruhku makan di dapur belakang. Keluarga yang menghitung berapa lama lagi aku bisa mereka usir dari rumahku sendiri. Yang selesai bukan keluargaku. Yang selesai hanya ilusi bahwa aku pernah punya satu. Dewi mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lagi. Kami menyusun semuanya dengan teliti. Dewi menjelaskan batas-batas hukumnya kepada saya. Apa yang boleh dan tidak boleh. Dokumen umpan itu tidak boleh saya gunakan untuk menipu pihak ketiga atau merugikan negara. Ia hanya boleh menjadi sarana untuk memancing pernyataan niat mereka sendiri. Sebuah cermin yang akan memantulkan keserakahan mereka kembali kepada mereka. Pak Tio, pengacara saya, menambahkan satu hal penting. Yang paling kuat bukan surat itu, Bu Kayla. Yang paling kuat adalah rekaman suara dan bukti transaksi. Surat itu hanya pancingan. Rekaman itulah jaring yang sebenarnya. Pastikan mereka bicara. Pastikan mereka menyebut niat mereka dengan jelas di depan kamera. Saya mengangguk. Saya memasang kamera-kamera kecil itu sendiri, memeriksa sudut pandangnya satu persatu, memastikan
wajah dan suara terekam jernih. Saya menguji sambungannya ke ponsel cadangan saya berkali-kali. Ini bukan pekerjaan seorang istri yang patah hati. Ini pekerjaan seorang manajer proyek yang tidak pernah menyerahkan hasil setengah matang. Ada satu momen ketika saya nyaris gagal. Malam sebelum saya menyerahkan umpan, Reza tiba-tiba masuk ke kamar belakang. Ia duduk di tepi ranjang, menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang mengingatkan saya pada laki-laki yang dulu saya cintai. Kayla, maaf ya. Aku tahu Mama kadang keterlaluan. Tapi kamu tahu kan, aku sayang kamu. Nanti kalau semua ini selesai, kita mulai lagi dari awal. Berdua saja. Untuk sekejap, hati saya goyah. Sekejap yang berbahaya. Ada bagian kecil dalam diri saya yang ingin percaya, yang ingin kembali ke masa ketika kata-kata itu masih bermakna. Tapi lalu saya teringat map coklat di laci mejanya. Saya teringat pesan ibunya. Usir saja Kayla pelan-pelan. Saya teringat suaranya yang menghitung nasib saya, seringan menghitung uang. Saya tersenyum kepadanya. Senyum yang saya latih agar terlihat tulus. Iya, Mas, kita mulai lagi dari awal. Dan saat itu saya tahu topeng terakhir sudah saya kenakan dengan sempurna. Ia mengira ia baru saja meluluhkan saya. Padahal ia baru saja memastikan bahwa besok ia akan menandatangani surat itu tanpa keraguan sedikitpun. Ia mencium kening saya, lalu keluar dari kamar dengan senyum puas. Saya menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Dan untuk terakhir kalinya, saya mengizinkan diri saya merasa sedih. Bukan karena saya akan kehilangan dia, tapi karena saya harus berduka atas seseorang yang ternyata tidak pernah benar-benar ada. Setelah pintu tertutup, saya menghapus air mata itu dengan punggung tangan. Satu tetes, hanya satu. Lalu saya membuka buku catatan saya dan mencoret satu baris terakhir dalam daftar persiapan. Semua sudah siap. Umpan, jaring, dan saksi. Besok, badai akan datang. Dan untuk pertama kalinya, badai itu bukan menghantam saya. Badai itu adalah saya. 3 hari kemudian, saya memilih waktu yang tepat hari itu. Bu Yati mengadakan arisan kecil di ruang tamu. Ia mengundang beberapa kerabat dan tetangga baru untuk memamerkan rumah yang kini ia anggap miliknya. Ia mengenakan kebaya terbaiknya, memerintah Wulan menyajikan kue, dan berbicara lantang tentang betapa suksesnya anak laki-lakinya sampai bisa memiliki rumah semewah ini. Saya pulang tepat di tengah keramaian itu. Tapi saya tidak pulang sendirian. Di belakang saya berjalan Dewi dengan setelan jas rapi, memegang sebuah map tebal, dan di sampingnya Pak Tio, pengacara senior yang sudah saya kenal bertahun-tahun, membawa dokumen resmi lengkap dengan seorang saksi. Bu Yati mengernyit melihat kedatangan kami. Kayla, ini siapa? Kenapa bawa orang-orang asing ke rumah? Ini bukan waktunya kamu bikin ulah. Saya berjalan ke tengah ruangan. Saya tidak lagi menunduk. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya berdiri tegak di rumah saya sendiri dan menatap mereka lurus-lurus. Ibu benar, kata saya, tenang. Ini bukan waktunya saya bikin ulah. Ini waktunya saya menjelaskan sesuatu kepada ibu, kepada Wulan, dan terutama kepada semua tamu terhormat di sini. Saya mengeluarkan sebuah dokumen dari map yang dibawa Dewi. Sertifikat asli. Saya letakkan di atas meja di hadapan Bu Yati. Rumah ini, kata saya, tidak pernah menjadi rumah sewa kantor. Rumah ini saya beli tunai 7 tahun lalu. Dengan uang saya sendiri, sebelum saya mengenal Reza. Sertifikatnya hanya mencantumkan satu nama. Nama saya, Kayla Prameswari. Ruangan itu senyap seketika. Wajah Bu Yati memucat. Tidak mungkin. Ia berteriak dengan suara yang tidak percaya. Kamu bohong. Ini rumah sewa. Kamu tidak punya uang sebanyak itu. Saya sengaja merahasiakannya, jawab saya. Saya bilang, ini rumah sewa karena saya ingin menguji kalian. Saya ingin tahu, jika kalian mengira saya tidak punya apa-apa, seberapa jauh kalian berani melangkah. Dan keputusan saya benar sekali. Karena kalian tidak hanya ingin mengambil rumah yang kalian kira
rumah sewa. Kalian merencanakan kejahatan untuk merampas aset milik saya sendiri. Wajah Reza berubah dari pucat menjadi merah, lalu benar-benar kehilangan warna. Ia bangkit dari kursinya. Kayla, tunggu. Aku bisa jelaskan. Ini semua Mama yang memaksaku. Aku tidak. Saya menepis tangannya yang mencoba meraih saya. Dingin. Sudah cukup. Mas, penjelasanmu sudah tidak ada gunanya. Karena semua sudah saya rekam. Setiap kata Mama, setiap tawa Wulan, setiap tanda tangan yang kamu bubuhkan, saya mengangkat ponsel saya dan memutar rekaman itu di depan seluruh tamu. Suara Bu Yati menggema di ruangan, jelas dan tidak terbantahkan. Begitu surat ini beres, kunci kita ganti. Perempuan seperti dia tidak pantas tinggal di rumah sebagus ini. Lalu suara Wulan, nanti si Kayla kita usir pelan-pelan, ya. Ma. Para tamu saling berpandangan. Beberapa dari mereka meletakkan cangkir teh dengan wajah jijik. Bu Yati berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba merebut ponsel saya. Tapi Pak Tio dengan tenang melangkah maju. Saya sarankan Ibu duduk kembali, kata Pak Tio. Surat perpindahan hak yang Anda tanda tangani beberapa hari lalu adalah dokumen yang tidak sah. Karena objek yang Anda coba alihkan bukan milik siapapun yang Anda kira. Namun, tanda tangan dan pernyataan niat Anda di atasnya, ditambah rekaman ini, adalah bukti kuat atas percobaan penguasaan aset dengan itikat buruk. Ia membuka map tebalnya. Selain itu, kami memiliki catatan penarikan dana sebesar 90 juta rupiah dari rekening bersama, tanpa persetujuan istri sah. Kami juga memiliki bukti perusakan properti kerja milik klien saya, berupa penghapusan data proyek. Semua ini akan menjadi bagian dari berkas gugatan. Bu Yati jatuh terduduk di sofa. Untuk pertama kalinya, sang ratu yang biasa memerintah kehilangan seluruh suaranya. Wulan menangis, mencoba berkata bahwa ia tidak tahu apa-apa, padahal suaranya sendiri baru saja terdengar oleh seluruh ruangan. Dan Reza, suami saya, ia berlutut di lantai marmer yang dulu saya pilih warnanya. Ia menangis, meraih kaki saya, memohon dengan wajah yang paling memelas yang pernah saya lihat. Saya menunduk menatapnya. Dan saya tahu, air mata itu bukan air mata penyesalan. Itu adalah air mata seseorang yang baru saja menyadari bahwa ia telah kehilangan tiket menuju kehidupan yang tidak pernah menjadi haknya. Berdiri. Mas, kata saya pelan, jangan mempermalukan dirimu lebih jauh di rumah saya. Hari-hari setelah itu berjalan seperti sebuah proses hukum yang dingin dan tidak terburu-buru. Saya tidak lagi berbicara langsung dengan mereka. Semua urusan saya serahkan kepada Pak Tio, yang menangani setiap berkas dengan profesional dan tanpa emosi. Saya mengajukan gugatan cerai terhadap Reza, disertai tuntutan pengembalian dana 90 juta rupiah dari rekening bersama dan ganti rugi atas perusakan data pekerjaan saya. Seminggu kemudian, saya, Pak Tio, dan 2 orang saksi duduk di kantor untuk meninjau berkas-berkas terakhir. Pintu kantor diketuk. Seorang kurir masuk, mengantarkan tanda terima penyiriman surat panggilan sidang pertama, yang salinannya dikirimkan kepada Reza, Bu Yati, dan Wulan di alamat sementara mereka. Sebuah rumah kontrakan kecil yang harus mereka sewa, karena rumah yang mereka kira sudah menjadi milik mereka ternyata tidak pernah bisa mereka miliki. Karena inilah yang tidak pernah mereka pahami. Di negeri ini, seorang menantu bukanlah ahli waris, dan sebuah rumah yang dibeli tunai atas nama satu orang sebelum pernikahan adalah benteng yang tidak bisa ditembus oleh keserakahan siapapun. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan menyusun rencana untuk merampas sesuatu yang secara hukum tidak akan pernah bisa mereka sentuh. Reza sempat berkali-kali mencoba menghubungi saya. Ia mengirim pesan panjang berisi permohonan maaf, janji-janji perubahan, dan tuduhan bahwa saya kejam. Saya tidak pernah membalasnya. Semua saya teruskan kepada Pak Tio. Sidang berjalan sesuai fakta. Fakta tidak bisa menangis, tidak bisa memelas, dan tidak bisa memaksa. Gugatan cerai saya dikabulkan. Pengadilan memerintahkan pengembalian dana yang telah diambil Reza. Dan karena Reza tidak memiliki penghasilan tetap,
Beban itu jatuh menjadi utang yang membelitnya bersama ibunya, Bu Yati, sang ratu rumah tangga yang dulu mengatur segalanya. Kini terpaksa hidup di rumah kontrakan sempit yang dulu ia hina. Ia harus memasak dengan tangannya sendiri, mencuci, dan membersihkan rumah kecil itu tanpa ada menantu yang bisa ia perintah. Rasa sombongnya perlahan berubah menjadi kepahitan. Ia tidak pernah berhenti menyalahkan saya atas nasib buruk mereka. Tapi, di hadapan tetangga barunya, ia hanya bisa menunduk malu. Wulan, yang bermimpi membuka butik di kamar rumah saya, harus kembali ke kampung setelah semua rencananya gagal total. Dan Reza, ia menghabiskan hari-harinya dengan penyesalan yang tidak akan pernah mengembalikan apapun. Sementara itu, saya kembali ke rumah saya, rumah yang sunyi, tapi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Terasa benar-benar seperti rumah. Saya memindahkan kembali peralatan dapur saya. Saya membongkar poster-poster murah di dinding, dan mengembalikan cat yang saya pilih dengan hati. Saya duduk di ruang makan, di meja jati yang muat 8 orang. Dan makan malam pertama saya sebagai perempuan yang bebas. Ikan goreng, sayur asam, dan sambal terasi. Sederhana, tapi tidak ada rasa yang lebih nikmat daripada makan di meja Anda sendiri, tanpa ada yang menyuruh Anda pergi ke belakang. Beberapa bulan kemudian, saya menggunakan salah satu ruangan di rumah itu untuk membuka studio arsitektur kecil milik saya sendiri. Ruangan yang dulu direbut Wulan kini menjadi tempat saya melahirkan rancangan-rancangan baru. Saya tidak lagi bekerja untuk membuktikan diri di mata siapapun. Saya bekerja karena saya mencintainya, dan karena saya akhirnya adalah pemilik penuh atas hidup saya. Suatu sore, Dewi datang berkunjung. Kami minum teh di taman. Ia menepuk bahu saya dan berkata, "Kamu sudah melakukan hal yang benar, Kayla. Mereka hancur bukan karena kamu jahat. Mereka hancur karena kamu cerdas. Kamu tidak melawan dengan emosi. Kamu melawan dengan hukum dan fakta." Saya tersenyum. Saya mengakui, proses ini memang menyakitkan, terutama saat harus melihat wajah memelas Reza. Tapi saya belajar untuk mengingatkan diri saya sendiri bahwa wajah memelas itu hanyalah topeng terakhir dari keserakahan yang telah telanjang. Cerita ini mengajarkan satu hal kepada kita semua. Kebaikan seorang perempuan bukanlah kelemahan. Kesabaran bukanlah tanda bahwa ia tidak punya kekuatan. Terkadang, perempuan yang paling tenang adalah perempuan yang paling berbahaya karena ia tidak sibuk berteriak. Ia sibuk menyiapkan. Jangan pernah menyerahkan kunci hidupmu kepada orang lain hanya demi sebuah kata bernama keluarga. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa diam ia saat diinjak. Karena diam kadang adalah suara paling nyaring dari seseorang yang sedang membangun keadilannya sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang duduk di dapur belakang rumah mereka sendiri, makan sendirian, mengira mereka tidak punya pilihan. Kepada kalian, saya ingin berkata, kalian selalu punya pilihan. Kalian hanya perlu berhenti memohon untuk dihargai dan mulai berdiri untuk menghargai diri kalian sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang mengira kelembutan seorang istri adalah sesuatu yang bisa mereka manfaatkan tanpa batas. Dan ada pula ibu-ibu mertua yang karena takut kehilangan anak laki-lakinya, justru menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri. Dalam hidup, kita semua punya pilihan antara bertahan dalam sesuatu yang menghancurkan kita atau melangkah keluar untuk membangun kembali diri kita. Bagaimana dengan kalian? Jika kalian berada di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Dan jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak agar lebih banyak perempuan di luar sana tahu bahwa mereka tidak sendirian. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Pindahkan kasur anakmu ke gudang belakang. Malam ini juga. Kalimat itu meluncur dari mulut ibu mertua saya tanpa setetes pun rasa bersalah. Saat itu, saya hanya menunduk. Saya tersenyum tipis dan saya menjawab pelan. Baik, Bu. Yang tidak ibu mertua saya tahu, malam itu saya tidak sedang mengalah. Saya sedang menghitung hari terakhir mereka tinggal di rumah ini. Halo, sahabat.
Selamat datang kembali di channel Di Balik Rumah Tangga, tempat kita berbagi kisah kehidupan yang penuh air mata dan pesan moral yang bisa kita petik bersama. Sebelum mulai, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tulis juga nama dan kota kalian di kolom komentar, biar kita makin saling kenal. Sudah siap? Mari kita mulai kisahnya. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Dulu saya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan konstruksi di kawasan Kuningan. Karir saya menanjak. Saya dipercaya memegang pembukuan proyek-proyek besar. Atasan saya bahkan sempat menjanjikan posisi kepala keuangan. Tapi sejak menikah dengan Raka, saya melepaskan semua itu. Saya mengubur mimpi saya sendiri demi mengabdi pada keluarga suami. Saya pikir pengorbanan itu akan dihargai. Saya pikir dengan menjadi menantu yang patuh dan rajin, saya akan diterima sebagai bagian dari keluarga. Ternyata saya salah besar. Rumah 2 lantai di kawasan Bintaro itu selalu tampak mengkilap. Lantainya bersih, kacanya bening. Guci kesayangan ibu mertua selalu bebas dari debu. Semua itu bukan karena ada pembantu yang dibayar mahal. Semua itu karena sepasang tangan saya yang tidak pernah berhenti bekerja sejak subuh sampai larut malam. Setiap pagi saya bangun sebelum matahari terbit. Saya memasak sarapan. Saya menyetrika seragam Raka. Saya mengepel seluruh lantai rumah. Saya juga yang mengatur semua kebutuhan rumah tangga ini. Membayar tagihan listrik dan air tepat waktu. Mencatat setiap pengeluaran dengan teliti. Kebiasaan lama saya sebagai akuntan. Mengingat kapan tabung gas harus diganti. Kapan ace harus dibersihkan? Kapan tukang kebun harus datang? Sebenarnya, otak yang dulu saya gunakan untuk mengelola keuangan perusahaan besar, kini saya gunakan untuk menjaga agar rumah ini tetap berjalan sempurna, tanpa ada yang menyadarinya, tanpa ada yang menghargainya. Raka berangkat kerja sebelum fajar. Pulangnya seringkali sudah lewat tengah malam. Jadi, sebagian besar waktu, saya berjuang sendirian di rumah itu. Berjuang melawan satu orang yang seharusnya menjadi keluarga. Ibu mertua saya bernama Bu Surti. Usianya 62 tahun. Keras kepala dan tidak pernah puas. Di matanya, semua pengorbanan saya tidak punya nilai sama sekali. Bagi Bu Surti, saya hanyalah perempuan yang menumpang hidup di rumahnya. Ia sering membandingkan saya dengan menantu-menantu tetangga. Menantu Bu Hartati yang katanya pandai memasak. Menantu Bu Ningsih yang katanya selalu memberi uang. Apapun yang saya lakukan selalu kurang di matanya. Padahal kenyataannya tanpa saya, rumah tangga ini mungkin sudah runtuh sejak lama. Dalam arti yang jauh lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan Bu Surti. Pagi itu berjalan seperti biasa. Saya menyajikan nasi goreng spesial dengan telur setengah matang. Kesukaan Bu Surti. Saya menyeduh teh hangat dengan takaran gula yang presisi. Lalu, saya bergegas ke belakang. Tumpukan pakaian kotor seluruh keluarga sudah menunggu di keranjang besar. Sambil mengucek noda di kerah kemeja, pikiran saya melayang. Saya lelah, sangat lelah. Tapi setiap kali rasa putus asa datang, wajah Bima selalu menguatkan saya. Bima, putra kecil saya yang baru berusia 5 tahun. Dia satu-satunya alasan saya bertahan menelan semua perlakuan tidak adil ini. Jam berapa ini? Kenapa rumah masih berantakan? Kamu kerja apa saja dari tadi? Suara Bu Surti tiba-tiba memecah pagi. Padahal jam dinding baru menunjukkan pukul 6 lewat. Saya menghentikan cucian. Saya mengelap tangan. Saya menghampirinya dengan kepala menunduk. Sarapan sudah siap di meja. Bu, tehnya juga baru saja saya seduh. Bu Surti hanya mendengus. Matanya menatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu itu makan dari uang keluarga ini. Jangan coba-coba bermalas-malasan. Saya hanya menarik napas panjang. Saya sudah kebal dengan kalimat-kalimat seperti itu. Raka, suami saya, selalu menyerahkan seluruh gajinya kepada Bu Surti. Itu permintaan mutlak ibunya, yang selalu haus mengendalikan keuangan keluarga. Sementara untuk membeli susu Bima saja, saya harus pintar-pintar memutar otak, mengais dari sisa uang belanja harian yang diberikan Bu Surti dengan nominal yang sangat minim. Pernah suatu kali, saya memberanikan diri
meminta tambahan untuk membeli vitamin Bima yang sedang batuk. Bu Surti malah menatap saya sinis. Anak kecil batuk itu biasa. Tidak usah manja. Dulu anak-anak saya juga tidak pernah dikasih vitamin macam-macam. Kamu ini cuma cari alasan buang uang saya. Saya menelan kalimat itu. Malam itu saya membeli vitamin Bima dari uang saya sendiri. Uang yang saya simpan diam-diam, sedikit demi sedikit, di balik lemari. Yang Bu Surti tidak pernah tahu, ada satu kebenaran besar di rumah ini. Sebuah kebenaran yang saya simpan rapat-rapat di balik diam saya. Tapi waktunya belum tiba. Belum. Terdengar suara langkah kaki kecil dari arah kamar. Bima keluar dengan piyama bergambar mobil yang warnanya sudah pudar. Dia mengucek matanya yang masih mengantuk, mencari sosok saya. Hati saya langsung hangat. Saya setengah berlari. Saya berlutut menyamai tingginya, lalu memeluk tubuh mungilnya. Anak ibu yang jagoan sudah bangun. Ayo, mandi. Habis itu, sarapan yang banyak. Bima mengangguk. Tapi perhatiannya tiba-tiba beralih ke ruang keluarga. Di atas karpet yang baru saya bersihkan semalam, ada beberapa kotak mainan besar. Mainan yang belum pernah ada sebelumnya. Masih terbungkus plastik rapi. Ibu, itu mainan siapa? Tanya Bima dengan mata berbinar. Saya belum sempat menjawab. Bu Surti sudah menyahut dari ruang makan. Itu untuk Kevin, cucu kesayangan ibu. Jangan sampai disentuh anakmu. Bima menunduk. Tangan kecilnya yang tadi terulur, perlahan ia tarik kembali. Saya menggenggam tangan itu. Saya tahu rasanya. Saya sudah lama merasakan rasa itu. Rasa diabaikan di rumah yang seharusnya menjadi rumah sendiri. Bima belum pernah punya mainan baru sejak ulang tahunnya yang lalu. Setiap kali ia melihat mainan Kevin, ia hanya menatapnya dari jauh. Lalu kembali bermain dengan mobil-mobilan tuanya yang catnya sudah terkelupas. Anak sekecil itu sudah belajar untuk tidak berharap, dan tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu selain melihat anaknya belajar menyerah sebelum waktunya. Hari berjalan. Saya menyelesaikan cucian, menjemur di halaman belakang yang terik, mengepel lantai 2. Sementara itu, Bu Surti duduk bersantai di sofa empuk, menonton televisi sambil mengunyah camilan yang dibeli dari uang belanja. Menjelang siang, telepon rumah berdering. Bu Surti bergegas mengangkatnya. Wajahnya yang tadinya masam, seketika cerah benderang. Tawanya meledak-ledak, menggema sampai ke dapur tempat saya memotong sayuran. Dari balik lemari piring, saya bisa mendengar setiap kata. Ternyata yang menelpon adalah Siska, anak perempuan kebanggaan Bu Surti, kakak ipar saya. Dan dari percakapan itu, saya menangkap satu informasi yang membuat dada saya terasa berat. Siska, suaminya Hendro, dan anak mereka Kevin akan datang sore nanti, bukan untuk berkunjung. Mereka berencana menginap dalam waktu yang lama. Bu Surti menyambut kabar itu dengan sorak kegirangan. Berkali-kali ia menyebut nama Kevin dengan nada rindu, menjanjikan berbagai makanan lezat dan mainan baru. Tidak ada satupun keluhan dari mulutnya, hanya antusiasme seorang ibu pada anak kesayangan. Begitu telepon ditutup, Bu Surti berteriak memanggil saya, tanpa bertanya apakah saya sempat istirahat. Ia memberondong saya dengan perintah masak yang bertubi-tubi. Keluarkan daging sapi terbaik dari lemari pendingin. Masak rendang. Buat sop iga sapi dengan kaldu bening untuk Kevin. Goreng ayam kampung dengan bumbu kremes. Semua hidangan mahal itu harus tersaji sempurna sebelum sore tiba. Saya hanya mengangguk. Saya tidak berani membantah. Saya menyimpan kembali sayuran sederhana yang tadi hendak saya masak. Lalu mulai membersihkan bahan mahal yang selama ini dilarang keras saya sentuh. Menjelang sore, aroma rendang dan kuah kaldu mulai memenuhi rumah. Keringat dingin membasahi dahi dan punggung saya. Saya sudah berdiri di dapur sejak pagi tanpa duduk sekalipun. Kaki saya pegal. Punggung saya nyeri, tapi saya tidak berani berhenti. Karena Bu Surti sesekali datang memeriksa, memastikan saya tidak bermalas-malasan. Sekali, ia mencicipi rendang yang sedang saya masak, lalu meludahkannya kembali. Kurang asin, kurang pedas. Kamu ini tidak becus memasak untuk tamu penting. Untung Siska anak yang sabar. Saya hanya mengangguk dan menambah bumbu. Padahal selama ini rendang buatan saya selalu habis tak bersisa setiap kali ia makan. Tapi
hari ini, di hari kedatangan anak kesayangannya. Tidak ada satu pun yang saya lakukan akan benar. Saya baru saja menyelesaikan masakan ketika Bu Surti kembali muncul. Kali ini langkahnya terdengar lebih berat. Ia berdiri di depan saya, berkacak pinggang dengan nada yang sangat dingin, tegas, dan tanpa secercah pun rasa bersalah. Ia menjatuhkan sebuah perintah. Bereskan kamar anakmu, pindahkan semua barangnya, kasur, lemari, mainan, semuanya. Pindahkan ke gudang belakang. Malam ini juga, saya menghentikan semua gerakan tangan saya. Perlahan saya menegakkan tubuh. Saya menatap lurus ke mata ibu mertua saya. Tatapan saya kosong, tapi menyimpan luka yang dalam. Sebelum saya sempat membuka mulut, Bu Surti sudah melontarkan alasannya dengan nada tinggi. Kamar tamu terlalu sempit untuk keluarga Siska. Kamar anakmu itu paling besar. Jendelanya menghadap taman. Kevin yang berhak tidur di sana, bukan anakmu. Saya tahu persis seperti apa gudang belakang itu. Atapnya bocor saat hujan. Dindingnya berjamur karena lembab. Baunya apak bercampur debu. Tidak ada jendela. Tidak ada udara segar. Hanya tumpukan barang rusak dan sarang laba-laba di setiap sudut. Menjadikan ruangan itu sebagai kamar tidur seorang anak 5 tahun. Membayangkan Bima, anak saya, harus tidur di tempat seperti itu, sendirian dalam gelap. Sementara Kevin tidur nyenyak di kamar yang seharusnya milik anak saya. Itu bukan sekedar pilih kasih, itu pengusiran. Itu perendahan martabat yang keji terhadap cucunya sendiri, terhadap darah dagingnya sendiri. Dan di tengah amarah yang naik sampai ke ubun-ubun, sesuatu yang aneh justru terjadi di dalam diri saya. Saya tidak menangis. Tidak ada satu tetes pun air mata. Saya tidak menjerit. Saya tidak membanting apapun. Saya tidak memohon, tidak berlutut, tidak meratap. Selama bertahun-tahun, saya selalu menahan diri dengan susah payah, berpura-pura kuat di hadapan hinaan demi hinaan. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, di titik terendah ini, saya justru merasa sangat tenang. Karena di titik itu, ketegaran palsu yang saya bangun bertahun-tahun akhirnya runtuh, dan di tempatnya tumbuh sebuah keberanian baru yang mengeras menjadi baja. Saya menunduk. Saya memberikan anggukan pelan yang penuh makna tersembunyi. Saya biarkan Bu Surti merasa ia menang. Sebuah senyum tipis terukir di sudut bibir saya. Senyum yang tidak ia lihat karena malam itu saya akhirnya memutuskan. Sudah cukup. Permainan ini akan saya akhiri dengan cara saya sendiri. Saya memang memindahkan barang Bima dari kamarnya malam itu, tapi tidak ke gudang. Saya menata kasur kecilnya di kamar saya sendiri, di samping tempat tidur saya. Bima akan tidur dekat ibunya, bukan di ruangan berjamur yang gelap. Lalu, saya membuka lemari, dan dari balik tumpukan kain, saya mengeluarkan sebuah map coklat tua. Map yang sudah 5 tahun saya simpan dalam diam. Saya meletakkannya di pangkuan. Saya membukanya perlahan, dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, saya merasa tenang. Karena di dalam map itu, ada satu lembar kertas yang akan mengubah segalanya. Beberapa jam kemudian, keluarga Siska tiba. Mobil mewah berhenti di depan pagar. Kevin turun sambil berlari ke pelukan Bu Surti. Siska turun dengan kacamata hitam dan tas bermerek. Hendro mengikuti di belakang, membawa koper-koper besar. Banyak sekali. Seolah mereka memang berniat menetap. Bu Surti memeluk Kevin erat-erat. Cucu nenek yang ganteng. Kamarnya sudah nenek siapkan, ya. Kamar paling bagus di rumah ini. Siska melepas kacamata hitamnya dan menatap saya dari atas ke bawah. Lalu, ia menyerahkan kopernya begitu saja ke tangan saya. Bawa ke kamar. Hati-hati, itu mahal. Dan tolong cuci baju-baju kotor di tas itu, ya. Kami capek di perjalanan. Saya menerima koper itu tanpa bicara. Saya sudah tahu. Mulai hari ini, hidup saya akan jauh lebih berat. Malam itu, meja makan penuh dengan hidangan yang saya masak seharian. Mereka makan dengan lahap, tertawa. Tidak ada satupun yang menawari saya duduk. Saya makan di dapur, berdua dengan Bima. Nasi dengan ikan goreng dan sambal terasi. Sederhana. Tapi Bima makan dengan tenang.
Dan itu cukup bagi saya. Dari ruang makan, saya mendengar Kevin merengek minta mainan yang lebih banyak. Bu Surti langsung menjanjikan akan membelikan apapun yang ia mau. Bima menatap saya. Ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya tersenyum kecil dan melanjutkan makannya. Hati saya terasa diremas. Hari-hari berikutnya, beban saya berlipat ganda. Sekarang ada 5 orang dewasa yang harus saya layani. Cucian menggunung. Masakan harus 3 kali lebih banyak. Dan Siska, kakak ipar saya, ternyata jauh lebih kejam dari ibunya. Anin, kopiku kurang manis. Buat lagi. Anin, lantai kamar mandi licin. Sikat sekarang. Anin, kenapa anakmu main di ruang keluarga? Suruh dia ke belakang. Kevin mau main di sini. Saya menuruti semuanya dengan wajah datar, dengan diam yang semakin dalam. Suatu pagi, Kevin merebut mobil-mobilan kecil milik Bima. Mainan tua yang sudah pudar. Satu-satunya mainan kesayangan anak saya. Bima menangis pelan, tidak berani melawan. Bukannya menegur Kevin, Siska malah memarahi Bima. Kenapa anakmu pelit begitu? Cuma mainan butut saja diributkan. Kevin kan tamu di sini. Saya memeluk Bima. Saya membisikkan bahwa nanti ibu akan menggambar mobil yang lebih bagus untuknya. Bima mengangguk sambil menahan isak. Di hati saya, sesuatu mengeras, semakin keras. Beberapa hari kemudian, Hendro menumpahkan kopi di karpet ruang keluarga. Ia memanggil saya dengan nada memerintah, seolah saya pembantu yang ia gaji. Bersihkan ini, dan lain kali, siapkan tatakan gelas. Masa hal kecil begini saja tidak becus? Saya berlutut membersihkan noda itu, tepat di depan kaki Hendro yang duduk santai sambil bermain ponsel. Saya menelan harga diri saya. Untuk kesekian kalinya, malam harinya, saya mendengar Bu Surti dan Siska menghitung uang di kamar. Mereka membicarakan biaya sekolah Kevin yang akan ditanggung Bu Surti. Sementara saat saya menyebut Bima, sebentar lagi masuk sekolah. Tidak ada satu pun yang peduli. Puncaknya terjadi pada hari Minggu. Saya sedang demam tinggi. Tubuh saya menggigil sejak subuh. Tapi saya tetap memaksakan diri menyiapkan sarapan. Saat saya hampir terjatuh di dapur karena pusing, Siska hanya melihat dari jauh. Jangan lebay, banyak yang harus dikerjakan. Lap keringatmu. Jangan menularkan penyakit ke Kevin. Tidak ada yang menawari saya beristirahat. Tidak ada yang bertanya apakah saya butuh obat. Saya menyelesaikan semua pekerjaan rumah hari itu sambil menahan demam, sambil menahan air mata. Semua insiden itu menumpuk di dada saya seperti bara. Penghinaan demi penghinaan. Tapi saya tetap diam karena setiap malam setelah semua orang tidur, saya duduk di dapur. Saya membuka map coklat itu. Saya membaca ulang isinya. Dan saya menghitung. Suatu malam, saya mendengar percakapan dari ruang keluarga. Siska dan Hendro berbicara pelan, mengira tidak ada yang mendengar. Mas, rumah ini kan atas nama ibu. Kalau ibu sudah tidak ada, ini semua jatuh ke kita. Siska kan anak satu-satunya yang perempuan. Iya. Tapi kita harus pastikan ibu buat surat warisan dulu. Jangan sampai Raka dapat bagian. Apalagi istrinya itu. Tenang. Aku sudah bujuk ibu. Besok lusa, kita ajak ibu ke notaris. Ibu sudah setuju, semua rumah dan tabungan jatuh ke aku. Tinggal tanda tangan. Bagus. Dan soal perempuan itu, begitu surat warisan beres, kita usir saja dia dan anaknya. Toh dia cuma menantu, tidak punya hak apa-apa di rumah ini. Kasihan juga sih anaknya, tapi ya sudahlah. Bukan urusan kita, yang penting Kevin dapat masa depan yang bagus. Saya berdiri di balik dinding. Saya mendengar semuanya. Setiap kata yang mereka ucapkan dengan begitu ringan, seolah mengusir seorang anak kecil dan ibunya adalah hal yang sepele. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya justru tersenyum lebar di dalam gelap. Karena mereka tidak tahu satu hal, rumah ini yang mereka rebutkan
dengan begitu rakus. Sama sekali bukan milik Bu Surti. Hari-hari menjelang rencana mereka ke notaris, penghinaan terhadap saya semakin menjadi-jadi, seolah mereka sudah merasa menang dan ingin segera menyingkirkan saya. Siska mulai memperlakukan saya benar-benar seperti pembantu. Ia memanggil saya dengan jentikan jari. Ia meninggalkan piring kotor di mana-mana, lalu menyuruh saya membereskannya tengah malam. Ia bahkan menyuruh saya mencuci pakaian dalam keluarganya dengan tangan. Suatu siang, Bu Surti memanggil saya ke ruang tengah. Di sana sudah ada Siska, duduk dengan angkuh. "Anin," kata Bu Surti, "mulai minggu depan, kamu tidak perlu lagi tidur di kamar besar. Kamar itu akan dipakai Siska dan Hendro. Kamu dan anakmu pindah ke kamar kecil di belakang, yang dekat gudang." Saya menatap mereka. Kamar yang mereka maksud adalah ruangan sempit tanpa jendela, panas, dan pengap yang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang. "Kenapa diam?" "Tidak terima," Siska menyahut sinis. "Ingat posisimu di sini. Kamu cuma menantu, untung masih diberi tempat tinggal gratis. Banyak menantu di luar sana yang sudah diusir." Saya menunduk. Saya menjawab pelan, "Baik, Bu." Tapi di dalam hati saya, sebuah keputusan sudah bulat sepenuhnya. Mereka boleh mengira mereka sedang menyingkirkan saya selangkah demi selangkah. Padahal sebenarnya merekalah yang sedang berjalan menuju jurang yang mereka gali sendiri. Malam itu, setelah semua tidur, saya membuka map coklat itu sekali lagi. Saya menatap nama saya di sertifikat itu. Lalu, saya mengambil ponsel dan mulai menyusun rencana. Mari saya ceritakan kebenaran yang selama ini saya simpan. 5 tahun lalu, sebelum saya menikah dengan Raka, ayah Raka masih hidup. Namanya Pak Darmawan. Beliau seorang pengusaha yang bijaksana, pemilik usaha kontraktor kecil yang dibangunnya dari nol, berbeda dengan istrinya. Pak Darmawan adalah orang yang hangat. Beliau memperlakukan saya seperti anak kandungnya sendiri sejak pertama kali Raka memperkenalkan saya. Saat itu, saya masih bekerja sebagai akuntan. Dan karena latar belakang itu, Pak Darmawan sering meminta saya membantu merapikan pembukuan usahanya. Dari situlah saya tahu sebuah rahasia yang disembunyikan beliau dari keluarganya. Usaha kontraktor itu sedang terlilit utang besar. Sangat besar. Seorang rekan bisnis menipu Pak Darmawan dalam sebuah proyek. Uang perusahaan habis. Dan untuk menutupi kerugian, beliau diam-diam menggadaikan rumah di Bintaro ini ke bank. Cicilannya macet. Bank mengirim surat peringatan terakhir. Rumah ini, rumah yang dibanggakan Bu Surti di depan seluruh tetangga, tinggal beberapa minggu lagi akan disita. Pak Darmawan tidak berani memberitahu istrinya. Bu Surti tidak akan sanggup menerima kenyataan kehilangan rumah megahnya. Maka beliau memendamnya sendiri sampai jatuh sakit karena tekanan itu. Suatu malam, beliau memanggil saya. Dengan suara lemah, beliau menceritakan semuanya. Lalu beliau meminta maaf karena tidak punya siapa-siapa lagi untuk dimintai tolong. Saat itu, saya baru saja menerima warisan dari orang tua saya yang meninggal. Ditambah seluruh tabungan saya selama bertahun-tahun bekerja. Jumlahnya cukup untuk menebus rumah ini dari bank. Saya tidak banyak berpikir. Saya melakukannya demi Pak Darmawan, demi Raka, demi keluarga yang saat itu saya kira akan menjadi keluarga saya yang sebenarnya. Saya melunasi seluruh utang ke bank. Rumah ini selamat dari penyitaan di detik-detik terakhir. Pak Darmawan dengan penuh rasa terima kasih bersikeras mengurus semuanya secara resmi. Beliau mengajak saya ke notaris. Sertifikat rumah ini dibalik nama secara sah, secara hukum, menjadi atas nama saya, Anindya. Beliau berpesan satu hal sebelum meninggal, beberapa bulan kemudian. "Nak, simpan ini baik-baik. Jangan beritahu siapapun, bahkan ibu mertuamu. Suatu hari, kalau kamu diperlakukan tidak adil di rumah ini, kertas inilah yang akan membela kamu. Ayah tahu watak istri ayah. Maafkan dia dan lindungi dirimu." Saya menepati janji itu selama 5 tahun. Saya menyimpan sertifikat itu di balik lemari, terbungkus kain. Saya membiarkan Bu Surti merasa berkuasa. Saya membiarkan Siska merasa rumah ini warisannya kelak. Saya menelan setiap hinaan, setiap perintah, setiap penghinaan. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya menghormati pesan terakhir Pak Darmawan. Karena
saya masih berharap suatu hari hati Bu Surti akan melunak dengan sendirinya. Tapi malam, ketika mereka menyuruh saya membuang anak saya ke ruangan berjamur demi kenyamanan cucu yang lain, sambil diam-diam merencanakan merampas rumah yang sebenarnya milik saya, harapan itu padam. Pak Darmawan benar. Hari yang beliau ramalkan akhirnya tiba. Keesokan paginya, saya menelpon Raka di kantornya. Untuk pertama kalinya, saya menceritakan semuanya. Tentang sertifikat, tentang pesan ayahnya, tentang gudang, tentang rencana Siska di notaris. Di seberang telepon, suami saya terdiam lama. Lalu, suaranya bergetar. Anin, maafkan aku. Selama ini, aku terlalu sibuk. Aku tidak pernah benar-benar melihat apa yang kamu tanggung. Aku pikir ibu hanya keras, bukan sekejam itu. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku ada di belakangmu. Mendengar kalimat itu, ada beban bertahun-tahun yang akhirnya terangkat dari pundak saya. Untuk pertama kalinya, saya tidak sendirian. Sore itu, saya menelpon seorang notaris. Bukan notaris yang akan dibawa Siska. Notaris saya sendiri, Pak Wijaya, rekan lama saya dari dunia konstruksi, yang sudah saya kenal sejak masih bekerja. Saya menjelaskan situasinya. Pak Wijaya memeriksa salinan sertifikat saya dan memastikan bahwa dokumen itu sah, terdaftar resmi, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Saya juga menelpon seorang pengacara untuk memastikan setiap langkah saya berdiri di atas hukum yang kuat. Saya tidak ingin gegabah. Saya ingin semuanya rapi, sah, dan tidak bisa dibantah. Pengacara itu menyarankan satu hal. Sebelum mengambil tindakan apapun, kumpulkan dulu bukti niat jahat mereka. Maka selama 3 hari berikutnya, saya tetap diam. Saya tetap melayani, tapi diam-diam saya mendengarkan. Dan benar saja, setiap malam, Siska dan Hendro membicarakan rencana mereka. Bagaimana cara membujuk Bu Surti menandatangani surat warisan? Bagaimana cara menyingkirkan Raka dari pembagian? Bagaimana cara mengusir saya dan Bima begitu rumah resmi jatuh ke tangan Siska? Saya mendengar semuanya dengan tenang karena saya tahu rencana mereka dibangun di atas pasir. 3 hari kemudian, semuanya siap. Pagi itu, saya meminta semua orang berkumpul di ruang keluarga. Bu Surti, Siska, Hendro. Bahkan, Raka pulang lebih awal dari kantor. Bu Surti menatap saya dengan sebal. Apa-apaan ini? Aku tidak punya waktu untuk kumpul-kumpul. Sebentar lagi, aku harus ke notaris dengan Siska. Saya berdiri di tengah ruangan. Tenang. Saya meletakkan map coklat itu di atas meja. Justru soal itu yang ingin saya bicarakan. Bu, soal rumah ini, saya rasa sebelum ibu pergi ke notaris, ada baiknya kita semua duduk sebentar. Siska menyeringai. Ia menyilangkan tangan di dada. Oh, kamu sudah dengar, ya? Bagus. Biar jelas sekalian, rumah ini akan jadi milikku. Surat warisannya akan ditandatangani ibu hari ini juga. Jadi kamu dan anakmu sebaiknya cepat-cepat angkat kaki sebelum benar-benar diusir. Hendro tertawa kecil di sofa. Sudah, Sis. Tidak perlu banyak bicara dengan pembantu. Suruh saja dia kemasi barang. Saya menatap mereka satu persatu. Saya tidak marah. Anehnya, saya merasa sangat tenang. Seperti seseorang yang sudah lama menunggu. Dan akhirnya, waktunya tiba. Saya membuka map itu. Saya mengeluarkan selembar dokumen. Sebelum ada yang pergi dari rumah ini, ada baiknya kita semua tahu siapa sebenarnya pemilik sah rumah ini. Saya meletakkan sertifikat itu di meja. Saya putar perlahan agar mereka semua bisa membaca nama yang tertera di sana. Ruangan itu hening seketika. Bu Surti mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca satu nama berulang kali. Seakan tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Anindya. Bukan Surti, bukan Siska. Anindya, ini tidak mungkin. Kamu memalsukan dokumen. Ini rumah suamiku, rumah keluargaku. Bu Surti berteriak. Suaranya pecah dan bergetar. Saya menggeleng tenang. Silakan periksa ke notaris manapun, Bu. Atau langsung ke kantor pertanahan. Sertifikat ini asli, sah secara hukum sejak 5 tahun lalu. Rumah ini saya tebus dengan uang saya sendiri.
saat keluarga ini hampir kehilangan segalanya. Saat rumah ini hampir disita bank. Wajah Bu Surti berubah pucat pasi. Disita bank? Apa maksudmu? Bapak tidak pernah memberitahu ibu. Beliau menanggungnya sendirian. Sampai jatuh sakit. Usaha bapak bangkrut. Rumah ini sudah digadaikan. Tinggal beberapa minggu lagi sebelum disita. Sayalah yang melunasinya. Dan bapak dengan sadar dan secara sah membalik nama rumah ini ke saya di hadapan notaris sebagai ucapan terima kasih. Saya menoleh ke arah Raka. Suami saya bisa menjadi saksi meski beliau baru tahu seluruh detailnya kemarin. Raka mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Itu benar, Bu. Aku baru tahu semuanya kemarin. Ayah yang memintanya, Anin yang menyelamatkan rumah ini. Kita semua, termasuk ibu, berutang budi padanya selama 5 tahun ini. Dan kita membayarnya dengan menghina dia setiap hari. Siska berdiri dengan wajah putih. Seringainya hilang sepenuhnya. Tidak mungkin, Mas. Kamu bohong. Kamu pasti bersekongkol dengan perempuan itu. Ibu, jangan percaya. Ini pasti tipuan. Tapi Bu Surti tidak menjawab. Ia masih menatap nama di sertifikat itu. Dengan tangan yang terus gemetar. Hendro, yang sedari tadi sombong di sofa, kini hanya bisa menunduk. Tidak ada lagi tawa di wajahnya. Rencana mereka untuk pergi ke notaris hari itu hancur dalam sekejap mata. Saya mengambil kembali sertifikat itu. Saya memasukkannya ke dalam map dengan tenang, lalu memeluknya di dada. Selama 5 tahun, saya diam. Saya dihina. Saya disuruh bekerja seperti pembantu di rumah saya sendiri. Saya menelan semuanya. Tapi ketika kalian menyuruh saya membuang anak saya ke gudang yang berjamur demi kenyamanan kalian, disitulah batas saya. Suara saya tetap tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Hanya kalimat-kalimat yang sudah saya pendam bertahun-tahun. Akhirnya keluar satu persatu. Saya tidak pernah meminta apapun dari keluarga ini. Saya tidak pernah mengungkit bahwa rumah ini saya yang selamatkan. Saya membiarkan ibu merasa berkuasa karena saya menghormati pesan terakhir almarhum Bapak. Karena saya berharap suatu hari ibu akan melihat saya sebagai keluarga, bukan sebagai musuh. Saya menatap Bu Surti. Ibu pernah bilang, saya menumpang hidup di rumah ini. Kenyataannya, Bu, selama 5 tahun ini, Ibu, Siska, dan Hendro yang menumpang di rumah saya. Dan saya tidak pernah sekalipun mengeluh soal itu. Tidak ada yang bisa membantah. Karena selembar kertas itu berbicara lebih keras daripada semua hinaan yang pernah mereka lontarkan selama bertahun-tahun. Siska membuka mulut, mencoba mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Hendro menatap lantai, dan Bu Surti untuk pertama kalinya tidak bisa menatap mata saya. Saya tidak mengusir mereka hari itu juga. Saya bukan orang seperti mereka. Saya beri waktu 1 bulan, kata saya. Setelah itu, saya minta rumah ini dikosongkan untuk keluarga Siska. Saya, Raka, dan Bima akan tinggal di sini sebagai keluarga yang seharusnya. Soal ibu, kita bicarakan nanti secara terpisah. Bu Surti terduduk di sofa, wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Hanya seorang wanita tua yang tiba-tiba menyadari bahwa seluruh kuasa yang ia kira ia miliki ternyata tidak pernah benar-benar ada di tangannya. Saya menggendong Bima yang sedari tadi bersembunyi di balik kaki saya. Saya membawanya keluar dari ruangan itu, menuju kamar yang kini benar-benar menjadi miliknya. Di belakang saya, rumah itu sunyi. Sebuah kesunyian yang berbeda. Bukan kesunyian ketakutan saya selama ini, tapi kesunyian orang-orang yang baru saja kehilangan topeng mereka. Sebulan berlalu, dan keadaan justru berkembang ke arah yang tidak pernah saya duga. Minggu-minggu itu tidak mudah. Meski kebenaran sudah terungkap, Siska tidak langsung menyerah. Ia mencoba berbagai cara untuk membalikkan keadaan. Suatu hari, ia mendatangi saya dengan nada yang tiba-tiba manis. Ia menawarkan untuk berdamai. Asalkan saya mau menjual rumah ini dan membagi hasilnya. Saya menolak dengan sopan.
Rumah ini bukan soal uang bagi saya. Ini soal harga diri dan masa depan anak saya. Ketika cara halus gagal, Siska mencoba mengancam. Ia bilang akan melaporkan saya ke polisi dengan tuduhan menipu orang tua. Tapi pengacara saya sudah mengantisipasi semua itu. Setiap dokumen sah. Setiap proses dilakukan secara terbuka dan legal 5 tahun lalu. Tidak ada satupun celah yang bisa mereka manfaatkan. Hendro bahkan sempat mencoba membujuk Raka secara diam-diam, mengajaknya bersatu sebagai sesama lelaki untuk mengambil alih rumah dari saya. Tapi Raka, suami saya, kini berdiri tegak di samping saya. Ia menolak mentah-mentah. Dan untuk pertama kalinya, ia membela saya di depan keluarganya sendiri. Setiap usaha mereka gagal. Dan kegagalan itu, sedikit demi sedikit, mulai mengikis kesabaran mereka satu sama lain. Tanpa rumah dan tabungan untuk diperebutkan, Siska dan Hendro mulai menunjukkan wajah asli mereka pada Bu Surti. Saya akhirnya mengerti satu hal yang selama ini tersembunyi. Ternyata, selama bertahun-tahun, merekalah yang diam-diam menguras tabungan Bu Surti. Setiap kunjungan, setiap rengekan soal Kevin, setiap cerita tentang kebutuhan sekolah dan kesehatan, selalu berakhir dengan Bu Surti mengirim uang. Jutaan rupiah, berulang kali, setiap bulan. Hendro ternyata punya utang besar di banyak tempat. Usahanya bangkrut sejak lama. Tapi mereka menutupinya dengan gaya hidup mewah palsu. Mobil mewah itu pun ternyata masih dalam kredit yang menunggak. Mereka datang ke rumah ini bukan karena rindu pada Bu Surti. Mereka datang untuk memastikan warisan jatuh ke tangan mereka. Sebelum Bu Surti kehabisan seluruh uangnya. Begitu rencana itu gagal total. Begitu mereka tahu, tidak ada lagi rumah yang bisa diwariskan, dan tidak ada lagi uang yang bisa diperas. Sikap mereka berubah seketika. Siska mulai jarang menyapa ibunya. Hendro tidak lagi basa-basi. Kevin pun, yang dulu dielu-elukan, mulai bosan di rumah yang tidak lagi memanjakannya dengan mainan baru. Suatu malam, saya mendengar pertengkaran hebat dari kamar tamu. Siska memarahi Bu Surti dengan suara tinggi. Kenapa ibu tidak pernah bilang rumah ini sudah pindah nama? Gara-gara ibu lengah, kita kehilangan segalanya. Sekarang, kita mau tinggal di mana? Ibu pikir kami datang jauh-jauh untuk apa? Saya mendengar Bu Surti terisak. Untuk pertama kalinya, saya mendengar anak kesayangannya berbicara dengan nada sekasar itu padanya. Siska, ibu juga tidak tahu. Ibu selalu mengira rumah ini milik ibu. Tidak tahu, ibu memang tidak pernah berguna. Sudahlah, percuma bicara dengan ibu. Keesokan paginya, mobil mewah itu sudah tidak ada di depan pagar. Siska, Hendro, dan Kevin pergi tanpa pamit, tanpa satu kata perpisahan pun untuk Bu Surti. Mereka pergi membawa beberapa barang berharga milik Bu Surti yang masih tersisa. Perhiasan emas, beberapa lembar uang simpanan, bahkan jam tangan peninggalan Pak Darmawan. Sebelum membanting pintu mobil, Siska sempat menoleh dan berkata kasar pada ibunya. Ia menyalahkan Bu Surti karena gagal mendapatkan rumah ini. Lalu mobil itu melaju dan tidak pernah kembali. Sejak hari itu, Bu Surti benar-benar sendirian. Tidak ada lagi cucu yang ia bangga-banggakan. Tidak ada lagi anak perempuan yang ia elu-elukan. Yang tersisa hanyalah dirinya di rumah yang ternyata bukan miliknya. Bersama menantu yang selama ini ia hina. Saya, Raka, dan Bima memang akhirnya menempati rumah Bintaro itu sepenuhnya, sebagai keluarga yang seharusnya. Tapi saya tidak tega membiarkan Bu Surti hidup terlantar. Saya menyediakan sebuah kamar untuknya. Kamar yang bersih, terang, dengan jendela yang menghadap halaman. Bukan gudang, bukan ruangan berjamur. Kamar yang layak untuk seorang ibu di masa tuanya. Awalnya Bu Surti tidak mau bicara dengan saya sama sekali. Ia malu. Ia merasa kalah. Ia menghabiskan hari-harinya mengurung diri, menatap kosong ke arah pintu. Menunggu telepon dari Siska yang tidak pernah datang. Saya tidak memaksanya bicara. Saya hanya tetap melakukan apa yang selalu saya lakukan. Memasak, membersihkan rumah, merawat Bima. Dan setiap pagi, saya meletakkan sepiring sarapan hangat di depan pintu kamarnya. Hari demi hari, ia mulai melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia melihat saya merawat rumah ini bukan karena disuruh, tapi karena ini memang rumah saya yang saya jaga
dengan cinta. Ia melihat Raka pulang lebih awal, tertawa bersama Bima di ruang keluarga. Ia melihat rumah ini untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dipenuhi kehangatan yang sebenarnya. Ia juga melihat sesuatu yang lain. Ia melihat bahwa meski saya kini memegang seluruh kuasa atas rumah ini, saya tidak pernah membalas hinaannya dengan hinaan. Saya tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahannya di depan orang lain. Saya tidak mengusirnya, seperti yang dulu hampir ia lakukan pada anak saya. Suatu sore, saya menemukan Bu Surti berdiri diam di depan kamar Bima. Kamar yang dulu nyaris ia rebut untuk Kevin. Pintunya terbuka. Bima sedang menggambar di meja kecilnya. Ia melihat neneknya berdiri di sana, lalu tersenyum polos. "Nenek, lihat. Bima gambar rumah kita di kertas itu. Ada gambar rumah dengan 4 orang di depannya. Bima, saya, Raka, dan seorang nenek dengan rambut digambar putih. Yang ini nenek," kata Bima sambil menunjuk. "Nenek tinggal sama kita, ya. Jangan pergi kayak Kevin." Bu Surti terdiam lama, lalu air mata mengalir di pipinya yang keriput. Air mata yang sudah lama tidak pernah ia tunjukkan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, Bu Surti datang ke dapur saat saya sedang mencuci piring. Langkahnya pelan, ragu. Suaranya bergetar. "Anin, maafkan Ibu. Saya menghentikan cucian. Saya menoleh. Selama ini Ibu salah." Ibu memandang rendah orang yang justru paling tulus menjaga keluarga ini. Ibu sibuk mengejar anak yang ternyata hanya menginginkan harta ibu. Dan ibu menyakiti, menghina, memperlakukan seperti pembantu. Satu-satunya orang yang menyelamatkan rumah ini, yang merawat ibu, yang membesarkan cucu ibu dengan benar. Suaranya pecah. "Ibu bahkan menyuruhmu membuang anakmu sendiri ke gudang. Ibu tidak pantas mendapatkan kebaikanmu sekarang. Tapi ibu tetap minta maaf dari hati ibu yang paling dalam." Saya menatapnya lama. Bertahun-tahun saya menanti pengakuan ini. Bertahun-tahun saya membayangkan bagaimana rasanya jika hari ini tiba. Tapi anehnya, saat akhirnya datang, saya tidak merasa menang. Saya tidak merasa puas atas kekalahannya. Saya hanya merasa lega. Dan entah bagaimana, saya merasa kasihan pada wanita tua di depan saya ini. "Sudah, Bu," kata saya pelan. "Yang lalu, biarlah berlalu." Saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya hanya ingin keluarga ini punya kedamaian. Sekarang kita keluarga. Ibu tidak perlu lagi takut sendirian. Selama ibu mau, ibu akan selalu punya tempat di rumah ini. Bu Surti menangis. Bukan tangis kekalahan kali ini, tapi tangis seseorang yang akhirnya pulang setelah lama tersesat. Sejak saat itu, rumah di Bintaro itu benar-benar berubah. Bu Surti yang dulu suka membentak dari ambang pintu dapur, kini belajar memasak bersama saya. Dengan tangan yang sudah mulai keriput, tapi penuh kesungguhan. Ia yang dulu pilih kasih, kini menjadi nenek yang setiap sore dengan sabar menemani Bima belajar membaca. Ia masih sering termenung. Kadang saya tahu ia memikirkan Siska. Seorang ibu, sejahat apapun anaknya, tetap merindukan anaknya. Tapi ia tidak lagi membiarkan kerinduan itu membutakannya. Siska dan Hendro tidak pernah kembali. Kabar terakhir yang saya dengar, utang mereka semakin menumpuk. Mereka berpindah-pindah kontrakan untuk menghindari penagih utang. Kevin, cucu yang dulu dielu-elukan dengan mainan dan makanan mewah, jarang sekali menghubungi neneknya. Sementara Bima tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Anak yang punya kamar dengan jendela besar menghadap taman. Anak yang dikelilingi orang-orang yang benar-benar menyayanginya. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Tidak ada lagi mainan yang direbut. Tidak ada lagi pojok dapur tempat ia harus makan dalam diam. Dan saya, Anindya, akhirnya bisa berdiri tegak di rumah saya sendiri. Bukan sebagai menantu yang menumpang, bukan sebagai pembantu yang dihina, tapi sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seorang perempuan yang harga dirinya tidak bisa dibeli oleh siapapun. Setiap pagi kini, saya masih bangun sebelum matahari terbit. Saya masih memasak, masih membersihkan rumah, masih merawat keluarga saya. Tapi semuanya terasa berbeda, karena kini saya melakukannya dengan hati yang ringan. Di rumah
yang dipenuhi cinta. Dikelilingi orang-orang yang akhirnya belajar menghargai. Rumah yang dulu menjadi penjara bagi saya, kini menjadi tempat paling damai yang pernah saya miliki. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang diam, yang menelan hinaan demi menjaga keutuhan keluarga, sambil setiap hari dianggap tidak berharga. Perempuan yang melepaskan karir dan mimpinya, lalu balasannya hanya berupa cibiran. Ada juga banyak suami seperti Raka dulu, suami yang terlalu sibuk, yang menyerahkan segalanya pada ibunya, yang tidak pernah benar-benar melihat penderitaan istrinya di rumah, sampai semuanya hampir terlambat. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Surti, ibu yang silau oleh harta dan gengsi, yang membedakan menantu dan cucu berdasarkan apa yang bisa mereka berikan, sampai akhirnya kehilangan orang-orang yang justru paling tulus mencintai mereka. Cerita ini mengajarkan satu hal, jangan pernah menilai seseorang dari seberapa banyak ia mengeluh, atau seberapa keras ia bersuara. Seringkali, orang yang paling banyak diam adalah orang yang paling banyak menanggung, dan orang yang paling banyak menuntut justru orang yang paling sedikit memberi. Jangan pernah menyia-nyiakan ketulusan orang yang menyayangi kita demi ambisi pribadi, karena harta, rumah megah, dan status sosial tidak akan pernah bisa menggantikan hangatnya keluarga yang tulus. Bu Surti belajar itu dengan cara yang sangat pahit. Ia kehilangan anak kandung yang ia banggakan dan nyaris kehilangan martabatnya. Tapi ia masih jauh lebih beruntung dari banyak orang karena ia diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki segalanya sebelum benar-benar terlambat. Kesempatan yang ia dapatkan justru dari orang yang paling ia sakiti. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih keserakahan atau memilih ketulusan, memilih harga diri yang semu atau memilih cinta yang sejati. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi Anindya atau mengenal seseorang yang seperti dia? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga hati kalian dan jangan pernah lelah menjadi orang baik.